Pak. Jangan lihat, oh itu kebakaran mungkin gara-gara tabung gasnya, tali gasnya yang nggak asli gitu dia. Kalau kita lihat di Indonesia itu berapa juta orang pakai bukan pipa, benar-benar selangnya yang nggak asli juga kok nggak kebakaran. Kok kita yang kebakaran? Ada apa dengan kita? Jangan disalahkan tabungnya. Tabungnya disalahkan, pemerintahnya disalahkan gara-gara tabung murahan. Kita, kenapa tetangga kok nggak kebakaran? Sama sama kita. Berarti ada apa-apa dengan kita. Jadi kalau kita melihat rezeki yang kita miliki itu lepas, maka kita kembali kepada Allah SWT. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la yumna illa bi taubah." Bala itu tidak akan turun kecuali karena dosa. Saya ini sholatnya sudah kenceng Ustaz, tapi kok banyak musibah yang menimpa saya. Ya dikencengin lagi. Karena mungkin Allah senang dengan doa kita dan ketaatan kita. Dan bala itu tidak akan bisa diangkat kecuali dengan taubat. Yang ke-12. Saya mulai lari ya. Merasa remeh dengan dosanya. Ya, kalau tadi nggak malu tahu, sekarang ini remeh. Cuma kayak itu katanya. Kenapa? Menganggap gampang. Menganggap gampang. Bahkan sudah menjadi bukan dosa sekarang. Berapa banyak di Indonesia orang yang hamil setelah 2 bulan menikah. 2 bulan nikah, kok hamil lahir? Masya Allah. Dulu itu aib. Bahkan oleh keluarga kita akan diungsikan, akan diusir dari rumah. Tapi sekarang gimana? Biasa. Ya, sudah biasa. Artis-artis sudah seperti itu. Dan ini karena kebanyakan dosa. Sampai remeh perkara yang besar seperti itu dianggap remeh. Saya tahu di kampung saya ada anaknya ustaz, dia anaknya imam masjid. Itu dia menikah dalam keadaan hamil. Bapaknya tidak mau menikahkan. Diusir oleh bapaknya. Itu kapan? Dulu. Kalau sekarang ya gimana Ustaz ya? Saya juga dulu kayak gitu. Ya, bapaknya kayak gitu. Ya pantas anaknya kayak gitu. Turunannya. Jadi menganggap remeh. Dan kita lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhaf an yaqa'a." Seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti orang yang duduk di bawah gunung. Dia takut kejatuhan gunung itu. Itu orang mukmin. Wa innal fajir. Adapun orang fajir yang suka berbuat dosa, yara dhunubahu kadubabin marra ala anfi faqala hakadha. Kalau orang fajir itu melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Hilang. Istighfar diampuni sudah. Tawaf 7 kali habis. Dia meremehkan dosa. Ada yang kalau habis berbuat dosa umroh? Ada. Hah? Kita tiap hari berbuat dosa umroh lah. Ya, kita sering berbuat dosa. Masa ada yang nggak pernah berbuat dosa di sini? Banyak. Nah, banyak dosanya. Kita ini jangan menganggap itulah. Jangan menganggap dosa itu, ya saya dosanya kecil-kecil, nggak ada yang besar. Dosa kecil itu seperti air yang menetes di batu. Tes. Saya punya mobil kejatuhan tetesan air mungkin setengah hari. Itu catnya langsung melupas. Kalau air 1 ceret dari selesai siramkan langsung, nggak apa-apa. Jadi dosa kecil itu bisa lebih bahaya dari dosa besar yang sekaligus cuma sekali. Tapi kalau dosa kecil terus dilanjutkan, diamalkan,
itu berbahaya. Gimana ini dilanjutkan? Orang ada pada mau beda. Ya, pelan-pelan yang ke-13. Susah berbuat ketaatan. Teman-teman pada ikut pengajian, kita main bola. Teman-teman pada ke masjid, wiritan, kita pada nonton TV. Ngobrol, teman-teman ke masjid, lagi sholat, azan, kita ngobrol-ngobrol, ya kita kan kerja di sini, bukan untuk sholat kita di sini. Itu berarti kita banyak dosa. Kalau susah berbuat ketaatan, dengar yang belakang, maka berarti kita banyak dosa. Yang ke-14, kemaksiatan itu akan melemahkan badan kita. Walaupun gagah perkasa. Kejadian perang antara para sahabat, perang Yarmouk tahun 15 Hijriah. Jadi gak enak melanjutkan ini. Lanjutkan. Setengah 12 orang sudah pada datang. Ya. Singkat. Ya, itu ketika umat Islam yang jumlahnya 40.000 menghadapi 200.000 orang kafir. Pemimpinnya Romawi itu kirim satu orang Arab untuk melihat. Coba kau masuk ke barisannya orang-orang Islam. Apa sih yang mereka lakukan? Ini orang Arab tapi Kristen. Dia melihat ternyata umat Islam itu kalau malam hari semuanya sholat malam, kata dia. Dia mengatakan andai kata rajanya mencuri, pasti bohong, kata dia. Semua sama di antara mereka. Akhirnya ketika pemimpin Romawi ini dengar kalau yang kau katakan benar, kata dia, lebih baik mati daripada hidup. Kata dia menghadapi orang-orang itu. Dan betul, 200.000 menghadapi 40.000. Yang ke-15, dosa itu memunculkan kerusakan di bumi. Kita lihat gempa yang terjadi di Indonesia. Ya. Itu Gunung Merapi. Mulai berapa tahun ini pada hidup semua. Banjir di Jakarta. Ada tempat-tempat yang tidak pernah banjir karena banjir. Jadi banyak musibah-musibah itu. Tapi maka satu kali yang Allah kasih. Dan Allah banyak memaafkannya. Banyak yang dimaafkan oleh Allah SWT. Itu 15. Saya tambahin, ada dosa-dosa khusus. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada dosa. InsyaAllah kita akan bicara masalah dosa hukum walidain yang tak berbakti sama orang tuanya, yang suka mendolimi. Ada dosa, ada akibat-akibat yang khusus ya. Dalam artian yang zina dan banyak lagi lainnya. Wallahu a'lam, karena waktunya yang tidak memungkinkan. Ya, saya kembali kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara ini. Memang kalau topik ini berbicara itu ya buat ketawa, buat masuk ke dalam hati, masya Allah, tabarakallah. Saya sudah rangkum ini, tapi karena ada beberapa juga pertanyaan sebagaimana biasanya akan kita jawab. Namun sudah setengah 12 ini, dan orang-orang sudah masuk ke masjid ini. Untuk itu sebaiknya kalau jawab pindah ke kemah saja. oh kalau mau soal jawab bisa pindah ke hemah. Kemah. Iya. Soalnya sini 5 menit lagi ada. Nah, makanya itu. Untuk itu kita tutup dulu sebaiknya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.